Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Aleda Yahya dengan NIM 2022406405060. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 14 tentang validitas dan reliabilitas instrumen mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Badrun, Magister Agama. Validitas instrumen atau validitas isi adalah sejauh mana butir-butir dalam instrumen itu mewakili komponen-komponen dalam keseluruhan kawasan isi, objek yang hendak diukur, dan sejauh mana butir-butir itu mencerminkan ciri perilaku yang hendak diukur dan tingkat penguasaan terhadap materi yang seharusnya sesuai dengan instrumen tes yang ditetapkan. Validitas isi panel atau teman sejawat yaitu analisis kualitatif adalah analisis butir soal sebelum soal tersebut digunakan. Analisis kualitatif memperhatikan kaidah penulisan soal yang meliputi memeriksa kesesuaian butir dengan TP, indikator, kebenaran materi, konstruksi tes, bahasa teman sejawat, dan menjustifikasi taraf sukar butir. Cara pemeriksaan validitas. Cara yang paling umum adalah validasi melalui beberapa orang pakar. Butir dianggap tidak baik atau tidak memenuhi syarat jika dianggap tidak penting atau tidak cocok oleh mayoritas pakar. Pemeriksaan validitas pengukuran melalui bantuan pakar, yaitu ada beberapa cara penilaian dan rumus. Jenis validitas. Yang pertama, validitas permukaan. Validitas ini menggunakan kriteria yang sangat sederhana karena hanya melihat dari sisi muka atau tampang dari instrumen itu sendiri. Artinya, jika suatu tes secara sepintas telah dianggap baik untuk mengungkap fenomena yang akan diukur, maka tes tersebut sudah dapat dikatakan memenuhi syarat validitas permukaan. Yang kedua, validitas isi. Validitas isi sering digunakan dalam penilaian hasil belajar. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan dan perubahan-perubahan psikologis apa yang timbul pada diri peserta didik tersebut setelah mengalami proses pembelajaran tertentu. Yang ketiga, validitas empiris. Validitas ini menggunakan teknik statistik, yaitu analisis korelasi. Hal ini disebabkan validitas empiris mencari hubungan antara skor tes dengan suatu kriteria tertentu yang merupakan suatu tolak ukur di luar tes yang bersangkutan. Namun, kriteria itu harus relevan dengan apa yang akan diukur. Ada 3 macam validitas empiris, yaitu yang pertama, validitas prediktif atau predictive validity. Yang kedua, validitas konkuren atau concurrent validity. Yang ketiga, validitas sejenis atau congruent validity. Dan yang terakhir adalah validitas konstruk. Validitas konstruk sering juga disebut dengan validitas logis. Validitas konstruk berkenaan dengan pertanyaan hingga mana suatu tes betul-betul dapat mengobservasi dan mengukur fungsi psikologis yang merupakan deskripsi perilaku peserta didik yang akan diukur oleh tes tersebut. Validitas konstruk banyak dikenal dan digunakan dalam tes-tes psikologis untuk mengukur gejala perilaku yang abstrak seperti kesetiakawanan, kematangan emosi, sikap, motivasi, minat, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi validitas. Yang pertama, faktor instrumen evaluasi. Jika instrumen evaluasi kurang baik, maka dapat berakibat hasil evaluasi menjadi kurang baik. Untuk itu, dalam mengembangkan instrumen evaluasi, seorang evaluator harus memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi validitas instrumen dan berkaitan dengan prosedur penyusunan instrumen seperti silabus, kisi-kisi soal, dan sebagainya. Yang kedua, faktor administrasi, evaluasi, dan penskoran. Dalam administrasi, evaluasi, dan penskoran, banyak sekali terjadi penyimpangan atau kekeliruan, seperti alokasi waktu untuk pengerjaan soal yang tidak proporsional, memberikan bantuan kepada peserta didik dengan berbagai cara. Peserta didik saling menyontek ketika ujian. Kesalahan penskoran termasuk kondisi fisik dan psikis peserta didik yang kurang menguntungkan.
Yang ketiga, faktor jawaban dari peserta didik. Dalam prakteknya, faktor jawaban peserta didik justru lebih banyak berpengaruh daripada dua faktor sebelumnya. Faktor ini meliputi kecenderungan peserta didik untuk menjawab secara cepat tetapi tidak tepat, keinginan melakukan coba-coba, dan penggunaan gaya bahasa tertentu dalam menjawab soal bentuk uraian. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas instrumen merujuk pada kemampuan sebuah alat atau instrumen untuk mengukur atau menghasilkan data yang konsisten dan dapat diandalkan. Dalam konteks ini, reliabilitas mengacu pada sejauh mana instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Tujuan utama dari memeriksa reliabilitas adalah untuk memastikan bahwa instrumen tersebut memberikan hasil yang dapat diandalkan dan akurat dalam mengukur variabel yang diinginkan. Adapun jenis reliabilitas yaitu reliabilitas dengan tes pretest. Reliabilitas tes pretest tidak lain adalah derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Tes pretest menunjukkan variasi skor yang diperoleh dari penyelenggaraan satu tes, evaluasi yang dilakukan 2 kali atau lebih sebagai akibat kesalahan pengukuran. Yang kedua, reliabilitas ekivalensi. Reliabilitas bentuk ekivalensi mengukur sejauh mana dua bentuk tes yang berbeda tetapi setara secara substansial dalam mengukur kinerja yang sama. Ini menilai seberapa konsisten dan dapat diandalkan hasil tes antar dua versi yang setara tersebut. Yang ketiga, reliabilitas belah dua. Reliabilitas dengan metode belah dua adalah teknik mengukur konsistensi internal suatu tes dengan membagi tes menjadi dua bagian setara dan kemudian membandingkan hasilnya. Dalam hal ini, korelasi antara skor pada setengah tes pertama dengan skor pada setengah tes kedua memberikan indikasi sejauh mana tes tersebut konsisten. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama, hal yang berhubungan dengan tes seperti panjang tes dan kualitas butir tes. Semakin panjang dan semakin baik kualitas butirnya, maka akan semakin tinggi tingkat reliabilitasnya. Yang kedua, peserta yang ditentukan secara acak biasanya reliabilitasnya lebih tinggi dibandingkan tes yang diberikan kepada kelompok yang dipilih. Misalnya hanya anak pintar. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 14 yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.